Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari suku dan bangsa tersebut, lahirlah negara yang terbentuk berdasarkan kesamaan wilayah, suku atau latar belakang sejarah. Setiap negara membutuhkan landasan dan pedoman atau penunjuk arah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Landasan dan arah tersebut disebut dasar negara, yang menjadi sumber hukum yang berisi pandangan hidup yang di dalamnya tercakup cita-cita, tujuan, serta norma dalam bernegara. Begitu juga dengan negara kita tercinta Indonesia. Para founding father pendiri negara Republik Indonesia telah merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara di tengah keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur dan universal yang menjadi dasar dalam ajaran setiap agama, suku, dan budaya, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan persaudaraan, kerakyatan dan musyawarah, serta nilai keadilan sosial. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia turut berkontribusi besar dalam melahirkan Pancasila melalui keterlibatan para ulama pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila, sehingga menjadikan Pancasila selaras dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Membenturkan Islam dengan Pancasila tentu saja sebuah pemikiran yang sempit dan ahistoris, karena Islam adalah bagian dari berdirinya Indonesia dan Pancasila. Dan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam sangat sejalan dengan tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang beragama dan berketuhanan, serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu bagaimanakah kesamaan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama Islam tersebut? Mari kita simak penjelasannya dalam Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا
وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam program Damai Indonesiaku yang kali ini berlokasi di Masjid Al-Casana yang dilakukan di Jalan Cempedak Raya, Komplek TNI AS Sukamaju Baru, Depok. Dan hari ini kita akan membahas tema yang berhubungan dengan Pancasila dan nilai Islam. Dan juga telah hadir bersama kita narasumber dan guru-guru kita di dalam bersama Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Syasha, dan insya Allah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sudah hadir Gus Hayyid, kemudian Syekh Muhammad Jaber dan juga Habibana Habib Nabil Al-Musawwa. Di segmen 1 ini pemirsa kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah dari Gus Hayyid. Bagaimana berbicara tentang Pancasila merupakan anugerah terindah bagi bangsa Indonesia. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Lupa ya. Kan kalau sudah temanya Pancasila kita harus menggelorakan Pancasila. Tangannya dikepalkan. Salam Pancasila. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza yang sama-sama kita muliakan, guru kita semua. Yang pertama Habibana Habib Nabil Al-Musawwa, yang kedua Syekhuna
guru kita yang ganteng. Ganteng enggak? Kalau Habib Nabil saya enggak berani goda, takut kualat. Tapi kalau beliau Masya Allah, goda sedikit berani. Yang ganteng Syekh Muhammad Jabir, yang insya Allah sebentar lagi berangkat haji katanya. Semoga kita ketularan, amin. Allahumma amin. Habib Nabil juga mau berangkat, cuman enggak bilang-bilang sama saya. Pokoknya semua yang mau berangkat haji kita doakan lancar. Serta yang senantiasa saya cintai, saya banggakan, saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, para guru, dan ketua DKM Masjid Al-Hasanah, serta para jamaah, hadirin wal hadirat, pemirsa TV One dimanapun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Kalau mati nggak bakal di sini. Karena kita masih hidup, kita bersyukur kepada Allah. Nah, syukur kita ini adalah wujud kita mengakui sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Termasuk syukur kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa kita tercinta adalah dengan tetap menjaga warisan para leluhur bangsa. Warisan para founding fathers yang berupa ideologi falsafah hidup yang bernama Pancasila. Masih ingat gak Pak Pancasila? Ibu-ibu masih ingat gak? Coba bareng-bareng. Pancasila. Satu. Lima. Luar biasa, saya mau kasih hadiah tapi karena hafal semuanya jadi nggak jadi. Hidup Pancasila. Merdeka. Ini di komplek tentara Pak. Jadi harus ada semangatnya. Baik, saya tadi tidak ikut biar nggak ganggu. Nggak ganggu kalau hafalan Bapak Ibu sekalian memang betul-betul murni. Saya hafal Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Layak jadi presiden enggak? Amin, Allahumma. Enggak jadi presiden jadi menteri. Enggak jadi menteri jadi ketua RT. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Pancasila adalah anugerah terindah dan terbesar bagi bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila itu anugerah terindah dan terbesar bagi bangsa Indonesia? Karena bangsa ini diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam ragam suku, budaya, bahasa, dan bangsa. Betul apa betul? Ada bangsa Jawa, ada bangsa Sunda, ada bangsa Ambon, ada bangsa Papua, ada bangsa Batak, Maluku, Sulawesi, ada bangsa Sumatera, bangsa Aceh. Itu bangsa su'ubah wa qabaila. Yang mana setiap Allah menciptakan berbagai macam suku, bahasa dan bangsa itu tujuannya hanya satu, lita'arofu. Untuk apa? Lita'arofu, agar saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal agar saling cinta. Kalau saling cinta agar saling menyayangi. Kalau saling menyayangi bahagia apa enggak? Nah, Indonesia yang diciptakan beragam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih dijaga, dianugerahi, diberkahi dengan tetap diberikan anugerah namanya Pancasila. Ketika Bung Karno masih hidup, dulu Bung Karno sempat berkunjung ke Yugoslavia. Tahu Yugoslavia? Pecahannya Uni Soviet. Saat itu Bung Karno berdialog sama Presiden Broz Tito. Apa yang dikatakan dalam dialognya dua tokoh besar, tokoh revolusi ini? Broz Tito bertanya, wahai Bung, bangsa saya bangsa besar,
Emang kenapa, kata Bung Karno? Ya, bangsa Bung juga bangsa besar. Iya, tapi saya punya pertanyaan, kata Bung Karno. Apa pertanyaannya? Kalau engkau meninggal dunia, bagaimana kamu menjaga bangsamu? Kata Bros Tito, saya akan menjaga bangsa ini dengan mempersiapkan pasukan. Karena pasukan saya hebat-hebat. Insya Allah bangsa saya akan tetap eksis, abadi, dan menjadi bangsa yang kuat. Kalau Bung sendiri bagaimana? Kalau Bung meninggal, bagaimana Bung menjaga bangsa Anda? Saya tidak menyiapkan pasukan, tapi saya meninggalkan way of life, panduan hidup, filosofi kehidupan yang bernama Pancasila. Sekian tahun setelah keduanya meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi, Yugoslavia pecah menjadi 7 negara, Bosnia, Herzegovina, Kroasia dan seterusnya. Dan Indonesia tetap utuh hingga sekarang. Apa sebabnya? Karena Indonesia memiliki Pancasila. Kenapa Indonesia memiliki Pancasila? Karena Pancasila tidak pernah bertentangan dengan agama yang menjadi mayoritas dan diikuti oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Karena sila pertama menunjukkan tentang sila paling pokok dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, qul huwallahu ahad. Sila kedua, sila yang menjadi ajaran pokok dalam ajaran Islam, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita harus mengenal makhluknya yang bernama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menghinakan yang satu dengan yang lain. Karena apa? Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Yang ketiga, Islam mengajarkan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini ajaran pokok dari Islam. Dan yang keempat, syura wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Banyak ayat yang berbicara tentang perintah kita bermusyawarah. Ini adalah Islam. Dan yang terakhir adalah al-adalah, keadilan yang harus dirasakan, dinikmati bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Allah senang dengan orang yang bersikap adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan ada 2 ayat yang agak mirip, hanya beda domirnya. Ada ya'muru, ada ya'murukum. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Ini ayat yang selalu dibaca oleh khatib setiap habis khutbah Jumat. Dan ingat, perintah untuk menegakkan keadilan adalah perintah ajaran Islam. Jadi 5-5-nya dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita, falsafah hidup negara kita adalah nilai-nilai Islam yang luar biasa. Yang telah disarikan oleh para pendiri bangsa ini, oleh para founding fathers, baik dari berbagai suku, bahasa, agama, bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Karena apa? Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus tetap eksis dan abadi. Betul apa betul? Pancasila harus tetap abadi. Karena apa? Karena kalau ada yang memaksakan mengganti Pancasila, niscaya Indonesia tidak akan ada lagi. Alias Indonesia akan pecah. Siap mempertahankan Pancasila? Siap. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Baik, terima kasih Gus Hayat. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa sekali, betapa sebuah anugerah yang sangat indah sekali ketika Pancasila itu hadir di negara kita tercinta, negara Indonesia. Betapa kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa, bahkan berbagai macam bahasa. Itu hanya untuk saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, insya Allah ada hadir saling cinta dan kasih sayang. Ketika hadir kasih sayang, maka keindahan yang ada di muka bumi, khususnya negeri Indonesia. Dan ternyata pemirsa, Pancasila adalah selaras atau sejalan dengan nilai-nilai Islam yang insya Allah nanti akan dijelaskan di segmen kedua oleh Syekhuna Syekh Muhammad Jaber. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Allah ya Rob, Allah ya Rabbi, mudahkanlah
kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkan